semuanya, selamat datang kembali di Adipati Podcast, tempat mencari inspirasi, inovasi, dan ngobrol santai tentang sekolah. Perkenalkan, nama saya Haifa. Nah, kebetulan di sini kita kan udah masuk ke bulan Mei, pas banget nih sama temanya yaitu Hari Kebangkitan Nasional. Tapi ngomong-ngomong, jangan mikir sejarah tahun 1908 ya teman-teman. Di sini kita mau ngobrolin bangkit versi kita sendiri, yaitu pelajar masa kini. Di sini kita nggak sendirian loh. Di studio udah ada tamu yang keren banget. Langsung aja yuk kita kenalan. Selamat datang Pak. Selamat datang. Boleh langsung memperkenalkan diri dulu Pak? Siap. Ya, teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Cicep Sepudin. Saya guru di SMP 7 Purwakarta, mengajar bidang studi bahasa Inggris. Ya. Salam kenal Pak. Ya. Oke Pak, di sini kan ada kata bangkit. Nah, menurut Bapak apa sih yang kepikiran di otak Bapak kayak bangkit itu yang seperti gimana gambarannya? Kalau menurut saya bangkit itu ada beberapa macam pengertian. Yang pertama adalah pergerakan dari tidur kemudian berdiri atau dari duduk kemudian berdiri. Nah, hubungannya tadi dengan kebangkitan nasional berarti bangkit di sini adalah awal dari semangat baru. Jadi bangkit merupakan momentum yang bagus untuk kita menuju ke semangat yang baru. Semangat baru artinya ketika kita terpuruk, kemudian kita bangkit kembali, kita memulai lagi, kita berupaya lagi, sehingga menimbulkan sebuah usaha yang bisa memacu kita untuk terus berprestasi lebih baik lagi. Setuju banget sih Pak. Soalnya kan kadang bangkit itu nggak cuma soal negara aja kan ya, bisa juga dari diri kita sendiri. Kayak contohnya bangkit saat kita kecewa, terus saat kita terpuruk, ataupun merasa sedang tidak dihargai. Menurut Bapak nih, lingkungan yang suportif atau yang mengajak kita untuk bisa membangkitkan seseorang, yang menurut Bapak itu seperti gimana? Kalau menurut saya lingkungan itu memang penting ya. Penting dalam menciptakan sebuah generasi sehingga dia memiliki semangat untuk bangkit berprestasi. Cuman perlu diingat, lingkungan itu penting, sangat penting untuk mendukung dari perkembangan generasi yang sekarang ini. Cuman kalau bagi saya generasi yang sekarang itu harus mampu untuk memiliki tekad yang kuat. Misal begini, ketika kita terpuruk, lingkungan bagus itu akan membuat dia mudah untuk bangkit kembali. Tapi kalau misalnya lingkungannya dia berteman dengan teman-teman yang kurang bagus, tentu ketika dia terpuruk atau terkendala rasa malas, sepertinya akan berat untuk bangkit kembali. Nah, oleh karena itu, maka anak-anakku sekalian, generasi penerus harus memiliki lingkungan yang kita yang menciptakan sendiri. Kalian yang menciptakan sendiri lingkungan sehingga kalian bisa lebih berpotensi menggali kemampuan kalian, sehingga ketika kalian jatuh, maka hal yang pertama dipikirkan adalah untuk segera saya harus bangkit, saya harus maju lagi, begitu dan seterusnya. Menurut Bapak nih, kalau misalnya di zaman yang kita sekarang, masa muda kayak ada nggak sih perlu atau menuju bangkit kembali? Sangat perlu. Kenapa sangat perlu? Kalau kita kaitkan dengan kebangkitan nasional, ya dulu para pahlawan itu kan bergerak untuk kemerdekaan dari penjajahan, kemudian menjadi
merdeka. Nah, sekarang ini generasi penerus tidak melawan penjajah, tapi melawan rasa malas, melawan apalagi, melawan keterpurukan, melawan ego masing-masing, dan sehingga menurut saya harusnya dengan berbagai potensi yang sekarang dimiliki, generasi yang sekarang kan lebih mudah untuk mencari informasi, mencari akses, ya, bisa di internet, dan bahkan sekarang di sekolah pun sudah disediakan. Guru-gurunya sekarang sudah hebat-hebat. Nah, tinggal sekarang bagaimana caranya generasi yang kamu itu yang sekarang ini memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah. Pemerintah sudah menjamin segala sesuatunya gitu, dan mulai teknologi, buku, fasilitas. Tinggal sekarang kamu mulai untuk meramu diri kamu sendiri, membuat sebuah atau menuliskan lah. Kalau saya dulu menuliskan tujuan saya atau 5 tahun ke depan mau ngapain nih, nah, begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi proses bangkit di sini harusnya seperti itu menurut saya sih. Jadi kamu punya tujuan, sehingga ketika nanti kamu terpuruk, kamu sudah, oh iya, kembali lagi ke tujuan awal. Tentunya dengan harus ada dorongan dari orang tua. Ingat ya, ketika kamu jatuh itu kan kamu tidak sendiri. Ketika kamu jatuh tidak sendiri. Banyak orang yang sudah pernah seperti itu. Kamu punya teman, kamu punya saudara, kamu punya orang tua, kamu punya guru, sahabat, ya, bestie lah, ya, bestie. Nah, jadi bisa sambil apa namanya teh, bisa sekarang itu lebih mudah. Kalau menurut saya sih lebih mudah. Bagaimana sih Pak kebangkitan nasional itu yang ada di SMP Negeri 7 Purwakarta ini? Ya, kebangkitan di SMP Negeri 7 Purwakarta ini, kalau menurut saya kita sudah memiliki program yang bagus. Kepala sekolah, Bu Rifik Primatusyadia juga sudah memberikan mencanangkan beberapa program-program yang sejalan dengan program pemerintah. Apalagi kita berada di Purwakarta istimewa, dengan program Bupati 7 kue ikan, ditambah yang sekarang itu kan di Prodi SMP Negeri 7 Purwakarta ada program pengembangan karakter, terutama sholat duha wajib. Nah, tiap hari, ya itu diharapkan, ya, dan itu rutin kan, harus rutin. Diharapkan dengan begitu lulusan SMP Negeri 7 Purwakarta itu bukan hanya memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan teknologi yang memadai, kemudian cinta tanah air, juga cinta terhadap lingkungan. Kita ada program Mosrek sesuai dengan instruksi Bupati kan, setiap hari Mosrek. Kemudian ada lagi tentang pengembangan yang tadi, intak yang paling penting, iman dan takwa. Jadi bukan hanya kemampuan secara akademis, ada teknologi, sains dan segala macam, tapi yang paling pokok adalah pengembangan karakter. Kenapa ini penting? Karena menuju kebangkitan itu memang tidak mudah, tidak semua orang sanggup, gitu. Oleh karena itu, program di SMP 7 Purwakarta ini ingin memberikan dasar-dasar pedoman atau fondasi yang kuat kepada para siswanya, agar para siswanya nanti setelah lulus dia memiliki pengetahuan yang luas, wawasan yang luas, teknologi yang memadai, terus kemudian yang bisa unggul lah, intinya unggul dalam berbagai bidang, terutama iman dan takwa. Menurut Bapak nih, pesan untuk pelajar yang lagi menonton ini agar atau motivasi yang Bapak berikan yang seperti apa sih?
Ya, eh, motivasinya adalah yang pertama, kalian tidak sendiri. Itu yang pertama. Satu, kalian ada dalam sebuah lingkungan yang sudah bagus pada saat ini. Yang pertama, tidak sendirinya itu segala macam akses sekarang sudah mudah untuk didapatkan. Kalian punya sahabat, kalian mudah untuk berkomunikasi dengan sahabat, kalian mudah berkomunikasi dengan orang tua, dengan guru, kemudian dengan teman. Di SMP di 7 Purwakarta juga dibuka lebar-lebar pintu untuk konsultasi, untuk komunikasi, say hello bahkan dengan kepala sekolah. Nah, oleh karena itu sehingga diharapkan anak-anak sekalian, kalian memiliki tekad yang kuat. Oke ya. Jadi tekad yang kuat supaya ketika nanti Anda terjatuh, kamu terjatuh, segera untuk bangkit. Saya tidak sendirian. Saya punya banyak teman. Saya punya Tuhan lah. Gitu. Saya punya Allah yang bisa membantu saya untuk bangkit. Ya, jadi satu, Anda tidak sendirian. Kemudian ketika jatuh, balik lagi ke yang tadi ya, tujuan awal. Kamu buatlah ringkasan, misalnya 5 tahun ke depan saya harus apa. Jadi ketika kamu jatuh, maka kamu akan ingat dengan goal kamu tadi. Oh iya, saya harus seperti ini. Karena anak-anak sekalian, kesuksesan itu tidak pernah lulus. Pasti ada jatuh, pernah terjatuh, kemudian bagus, mulus, jalannya sukses. Di tengah jalan ada saja rintangan, kemudian yang jatuh lagi, dan tetap harus bangkit. Jadi sukses itu bukan yang mulus, karena tidak ada yang mulus. Pasti pernah jatuh, tapi harus bangkit. Jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Nah, bagaimana supaya bisa bagus dalam pemikiran tersebut? Maka harus belajar. Nah, tugas siswa itu kan belajar. Jadi belajar akademik, belajar di sekolah, belajar hidup, dari pengalaman terus belajar dan belajar. Motivasi yang sangat keren banget ya teman-teman semuanya. Jadi kita gak usah gampang menyerah, karena kita fokus aja gitu, jalan lurus. Jangan dengar apa kata mereka yang gak suka kita. Oke, segitu dulu dari kita. Terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton podcast hari ini. Oh ya teman-teman, sebelum itu kalau misalnya kalian punya cerita bangkit versi kalian, bisa banget nih cerita ke kita atau DM ke Instagram OSIS atau enggak di bawah kolom komentar ini ya. Jangan lupa follow podcast Adipati atau Instagram OSIS SMP 7 Purwakarta. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.